Agak sini deh, Pak. Pak, dari visualnya Pak. Pak mau nanya. Dari Gimana? Pak, Iya, iya. Pak mau nanya soal perusahaan underinvoicing itu jadinya gimana? Udah dilaporin ke presiden? Hasil pemeriksaannya 10 perusahaan itu siapa aja, Pak? Oh, itu namanya belum kita sebutin kan. Nanti saya dituntut. Tapi ada sih datanya 10. Perusahaan dalam negeri, Pak. Soal dalam negeri Lampur kali. Pak, perusahaan itu semuanya perusahaan sawit terbesar di Indonesia atau memang ada perusahaan luar? 10 eksportir terbesar. Terbesar? Iya, 10 besar. Hasil perusahaan dari data kan itu mereka ada itu. Jadi kita betul-betul mereka nggak tahu bahwa kita bisa ambil data yang di tujuan destinasinya. Orang kan bilang kenapa Amerika karena itu yang ada. Tapi yang lain juga bisa. Yang baru kita studi itu yang paling cepat. Nanti ada batu bara juga akan kita. Jadi 10 perusahaan itu ngirim ke jual ke Singapura trading company dan trading company-nya ke sana. Biasanya kan data bea cukai kan sama ekspor aja kan sampai Singapurnya kan. Karena kan kita urusan kita kan. Sebenarnya barangnya ke sana langsung karena kapalnya nggak berubah. Tapi kertasnya berbeda kan. Ini jual sana jual situ. Di sini di Singapura ada beberapa price juga jual beli mereka. Tapi yang kita lihat adalah harga di sini ekspor sana itu setengah dari yang di sini di sana jual di Amerika sana. Jadi ada inflasi yang terduduk 50% lah kira-kira gitu. Siapa yang boleh itu analisis lainnya gimana Pak? Ke Kejaksaan Agung Pak, apa Kementerian Keuangan yang melakukan penyelidikan? Kami yang meneliti awal dari data-data itu, kemudian kami kerjasama dengan BPKP dan Kejaksaan. Ada analisis selanjutnya nggak sih Pak selain ke 10 perusahaan itu kan? Ada lah, kita lengkap. 10 kan Berapa Pak totalnya? yang besar. Ini kan kalau KLA cepat. Ini kan grup-grup besarnya ya Pak, maksudnya jadi totalnya berapa itu Pak? Maksudnya kan selain 10 kan analisis selanjutnya dari Kementerian itu berapa? Nggak salah kita ada periksa 20 perusahaan. 20. Yang lain kecil-kecil. Oh. Tapi 20-nya semua kayak gitu, Pak? Yang kita fokus yang besar, semuanya begitu yang besar itu 10 itu. Jadi bisa dipastikan kalau yang besar begitu, yang kecil mungkin sama. Pak, dari pihak perusahaannya sudah mengetahui. Under invoicing apa transfer pricing sih Pak? Lebih banyak. Kalau volume sama yang dicek ya, harga beda. Apa itu? Under invoicing. Kalau satu lagi Pak? Transfer pricing. Itu transfer pricing juga bisa. Under invoicing volumenya berubah ya, tapi sama aja dua-duanya. Kalau saya sih lihat dua-duanya. Under invoicing karena ada transfer pricing. Di sini yang dilaporkan jadi mungkin lebih transfer pricing. Di sini benar, di sini salah. Jadi harga yang dibayar data ekspor dia lebih rendah dibanding yang seharusnya 50% di bawah. Kemarin itu kan Kejaksaan bilangnya sebenarnya sudah mulai penyidikan Pak di Kejaksaan Agung. Berarti ini ditindaklanjuti sama Kejaksaan Agung ya Pak dari temuan Udah 3 bulan yang lalu. Oh. Jadi data itu sudah ada 3 bulan yang lalu kan. Kalau sampai ke mereka saya ada mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu saya ada diskusi dengan mereka Kalau dari arahnya ini sebenarnya suara gua kecil ya. arahnya lebih ke ultimum remedium apa mau penegakan hukum dipidanain gitu sih Pak? Apa mereka mau kayak mengembalikan aja gitu kewajiban mereka misalnya? Kalau mengembalikan kewajiban tarik berapa tahun ke belakang. Ya. Itu yang jadi pertanyaan mereka kita kan. Itu kan pasti bukan baru tahun ini aja, udah tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi itu tahun-tahun beberapa tahun ke belakang pasti behaviornya kan nggak berubah. Nanti kita lihat apa yang terbaik, tapi yang jelas kita nggak akan membuat perusahaan itu tutup. Mbak. Tapi dia harus bayar kewajiban sesuai dengan yang habis pemeriksaan. Ada perusahaan terbuka Pak. Ada perusahaan yang terbuka. Stimulus kuartal 2 Pak. Tadi belum disebutin Pak. Berapa Pak anggarannya, Pak? Jadi Pak itu nggak ngomong. Tadi cuma disebutin stimulusnya apa aja Pak, tapi Anggarannya berapa, Pak? Anggarannya ada, gue lupa. Kayak untuk magang itu berapa ya? Seperti itu ya. Kalau insentif EV jadi juga Pak Juni. Dasar perhitungan gimana ya? Insentif EV masih ditunda 1 bulan lagi. Kenapa, Pak? Gaji ke-13 Pak. Ada perhitungan yang masih dihitung. Gaji ke-13 Gaji ke-13 berapa? berapa? 13 anggaran yang disiapin berapa, Pak? Anggaran yang siapin, Pak? Gaji ke-13, Pak. Juni harusnya sih. 50 juta. Berapa Pak? Wah,
kalau ada harusnya Pak Menko tadi ngomongin. Nanti saya cek lagi deh. Pak, ini kan udah ada BUMN ekspor DSI ya Pak. Nanti peran bea cukai itu gimana Pak? Itu dari mana? Ngomongin. Nanti saya cek lagi deh. Pak, ini kan udah ada BUMN ekspor DSI ya Pak. Nanti peran bea cukai itu gimana Pak? Itu dari mana? Hah? Peran bea cukai nanti gimana Pak? Itu tetap seperti biasa. Bedanya apa emang? Kan itu kan pelaporan segala macam ke sana nanti ya, dia yang melakukan trading, tapi kan ekspor impor yang periksa bea cukai kan masih. Jadi bukan berarti fungsi bea cukai hilang. Jadi ada yang bilang seperti itu, tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu, dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia bilang kan kita perkuat bea cukai. Berarti masih sama Pak? Masih sama, tapi akan diperbaiki lagi seperti dalam pidato Bapak Presiden itu. Kalau nggak becus katanya kepalanya mesti dicopot kan itu. Nah itu gimana Pak? Kalau Pak kan kata Bapak nggak diberi itu sama. Kita masih tunggu urusan politik di atas. Pak, di camp PPKF